Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan saya selaku moderator di kelompok satu. Nama saya Adi Febri Kurniawan dengan NPM B1203046. Baik, di sini kami kelompok satu mendapatkan judul dengan tema simulasi cyber crime menggunakan C++. Di sini kami akan mempresentasikan hasil coding kami yang telah kami persiapkan, yang akan kami tampilkan di sini. Baik, langsung saja akan dijelaskan oleh kelompok saya yang dimana akan dipaparkan melalui media ini. Pada pembahasan kali ini yang akan kami presentasikan, yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian cybercrime. Pengertian cybercrime adalah segala macam bentuk tindakan ilegal yang terjadi di dunia digital, baik sistem komputer itu sendiri maupun dunia maya. Cybercrime melibatkan kejahatan yang memanfaatkan teknologi, komputer dan jaringan internet untuk mencuri data seseorang dan keuntungan, serta melibatkan konten seperti plagiasi, konten hingga sengaja menjiplak website atau menyebarkan informasi-informasi tidak benar atau hoax di internet. Lalu yang berikutnya saya akan membahas mengenai dampak dari cybercrime ini. Cybercrime atau kejahatan komputer adalah salah satu ancaman teknologi yang memiliki dampak yang cukup signifikan bagi individu, perusahaan, dan bahkan negara. Berikut ini adalah beberapa dampak dari cybercrime. Yang pertama itu ada kerugian finansial. Kerugian finansial merupakan dampak paling umum yang dapat terjadi pada korban kejahatan cyber. Hal ini dapat disebabkan oleh tindakan pencurian data peretasan sistem atau penipuan online yang dilakukan oleh pelaku. Lalu kehilangan data. Dalam kasus pencurian data, korban dapat kehilangan data penting seperti informasi keuangan, identitas, atau data pribadi lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial atau bahkan kejahatan lebih serius seperti identitas korban digunakan untuk melakukan kejahatan lainnya. Lalu hilangnya reputasi. Korban kejahatan cyber dapat kehilangan reputasi karena serangan yang dilakukan dapat membocorkan data sensitif atau merusak citra perusahaan atau individu yang bersangkutan. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial jangka panjang dan kehilangan kepercayaan dari pelanggan atau masyarakat. Lalu, gangguan operasional. Cybercrime atau kejahatan komputer adalah ancaman cyber yang juga dapat mengakibatkan gangguan operasional pada perusahaan atau lembaga publik. Serangan DDoS misalnya dapat membuat situs web atau server tidak dapat diakses oleh pengguna, sehingga mengganggu operasional perusahaan atau lembaga publik yang bersangkutan. Lalu yang terakhir itu ada potensi kejahatan lain. Kasus cybercrime adalah salah satu cara yang dapat menjadi pintu masuk bagi kejahatan lainnya, seperti pencurian identitas, penipuan, atau kejahatan jaringan lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi yang besar pada korban. Dan untuk ada note, cybercrime ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE di Indonesia. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini akan dilanjutkan lagi penjelasannya oleh teman saya Raffi Julio Marcelino. Baik, langsung saja akan dipaparkan oleh Raffi. Baik, kenalkan saya Raffi Julio Marcelino. Di sini saya akan jelaskan jenis-jenis cybercrime. Cybercrime dalam konteks teknologi informasi dan jaringan internet merujuk pada kejahatan yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet. Adapun beberapa jenis kejahatan di dunia maya yang umum ditemukan yaitu seperti yang pertama yaitu hacking atau peretasan sistem. Hacking melibatkan upaya masuk secara ilegal ke dalam sistem komputer, server, atau jaringan dengan memanfaatkan celah keamanan. Tujuannya dapat bervariasi seperti mencuri data rahasia, mengubah atau merusak informasi, mengambil kendali atas sistem atau sekedar mengganggunya. Nah, yang kedua ada malware, malicious software.
Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk mengganggu, merusak, bahkan mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer. Ini mencakup berbagai jenis seperti virus, worm, Trojan horse, spyware, ransomware, dan lainnya. Yang ketiga yakni phishing. Phishing adalah teknik penipuan di mana pelaku berusaha menipu korban agar memberikan informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data pribadi lainnya. Ini dilakukan dengan membuat situs web atau email palsu yang terlihat seperti situs eh, atau komunikasi resmi dari lembaga yang sah. Korban diarahkan ke tautan berbahaya dan diminta memasukkan informasi rahasia mereka yang kemudian dicuri oleh pelaku. Selanjutnya yakni yang keempat, DDoS attack, yakni serangan yang melibatkan membanjiri server, sistem atau jaringan dengan lalu lintas data yang sangat besar dari banyak sumber sekaligus. Tujuannya adalah untuk membuat layanan atau akses menjadi lambat atau bahkan tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Pelaku biasanya menggunakan jaringan komputer yang disusup atau botnets untuk meluncurkan serangan tersebut. Selanjutnya yang kelima yakni cyber stalking atau harassment. Cyber stalking atau pelecehan cyber melibatkan pengguna internet atau teknologi digital untuk melecehkan, mengintimidasi, atau memata-matai seseorang secara terus-menerus dan tidak diinginkan. Ini dapat mencakup mengirim pesan mengancam, membagikan informasi pribadi secara ilegal, membuntuti di media sosial, bahkan mengancam dengan kekerasan fisik. Lanjut yang keenam, identity theft atau pencurian identitas. Pencurian identitas yakni tindakan mencuri informasi identitas seseorang seperti nama, nomor identitas, nomor kartu kredit, atau data lainnya untuk digunakan dalam penipuan atau aktivitas ilegal seperti pembukaan rekening palsu, pembelian barang, atau mengakses layanan dengan menggunakan identitas korban. Selanjutnya yang ketujuh yakni cyber espionage. Cyber espionage atau spionase cyber adalah pencurian data rahasia atau informasi penting dari individu, perusahaan, atau pemerintah untuk kepentingan ekonomi, politik, atau militer. Ini sering dilakukan oleh agen intelijen negara, perusahaan pesaing, atau kelompok hacker untuk mendapatkan keuntungan komersial atau keamanan nasional. Cyber terrorism melibatkan yang kedelapan yakni cyber teroris. Cyber terrorism melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk menyebabkan gangguan massal atau mengancam keamanan nasional suatu negara. Ini dapat mencakup serangan terhadap infrastruktur kritis seperti pembangkitan listrik, sistem transportasi, atau jaringan komunikasi untuk menciptakan ketakutan dan kepanikan di masyarakat. Oke, baiklah. Cukup itu saja jenis-jenis dari kejahatan cyber. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Rafli Junior Marcelino yang telah memaparkan materi. Selanjutnya saya serahkan kepada saudari Gea. Kepada Gea saya silakan untuk memaparkan materi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi cybercrime. Cara mengatasi cybercrime yang efektif meliputi beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan perusahaan di dunia maya. Berikut beberapa cara untuk melakukan cara mengatasi cybercrime. Yang pertama itu mengubah kata sandi. Pastikan Anda memiliki kata sandi yang kuat. Mengubahnya secara teratur dan tidak menggunakan kata sandi yang sama untuk akun yang berbeda. Dan yang kedua itu menggunakan antivirus. Antivirus adalah program yang berguna untuk mendeteksi dan membersihkan sistem komputer dari berbagai ancaman cybercrime. Pastikan Anda menggunakan antivirus yang memiliki fitur yang lengkap seperti anti-malware, anti-ransomware, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu membuat cadangan data, yang dimana dalam beberapa kasus cybercrime itu dapat berupa pencurian data. Oleh karena itu, pastikan Anda membuat cadangan data yang aman dan terjamin untuk menghindari kerugian jika data Anda dicuri. Dan yang keempat yaitu lindungi akses ke perangkat digital. Mulailah dengan melindungi akses ke perangkat digital yang digunakan dalam bisnis Anda. Pastikan setiap perangkat tersebut dilengkapi dengan kata sandi yang kuat dan hanya bisa diakses oleh orang-orang yang memiliki izin. Menurutnya itu dengan mengikuti beberapa cara di atas, kita dapat mengurangi resiko terhadap cybercrime dan menjaga keamanan perusahaan atau pribadi kita di dunia maya. Baiklah, saya akan serahkan ke moderator. Terima kasih kepada saudari Gea. Oke, baik, selanjutnya saya akan serahkan pemaparan selanjutnya kepada saudara Gopin Pamungkas. Kepada Gopin saya persilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kode input program, yang mana program yang kami buat itu adalah tentang cybercrime. Bisa dilihat program-program yang telah kami buat. Nah, ini adalah output program
dari kode input tadi. Yang pertama, jika kita memasuki program, akan timbul kata selamat datang di program pencurian data keuangan tersebut. Terus nanti lanjut kita akan masukkan username, masukkan password, dan login pun berhasil. Nah, setelah itu kita bisa memilih jenis data keuangan yang akan dicuri. Pertama ada data nasabahnya, data transaksi, data rekening, terus yang terakhir keluar. Nah, di sini kami memilih pilihan A, yaitu data nasabah. Untuk penjelasan kode programnya, yang pertama itu adalah deklarasi variabel dan penggunaan namespace. Penjelasan yang pertama, include IOStream. Ini adalah inklusi header file IOStream yang berisi fungsi-fungsi input dan output yang umum digunakan dalam program C++. Terus ada include string, inklusi header file string yang berisi fungsi-fungsi yang terkait dengan string seperti manipulasi string dan operasi string. Terus ada using namespace std. Penggunaan namespace std yang berisi fungsi-fungsi standar C++ seperti code, scene, dan lain-lainnya. Lanjut, yang kedua yaitu deklarasi variabel dan pengaturan awal. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama itu adalah di string username, password. Di sini adalah deklarasi dua variabel string username dan password untuk menampung input pengguna. Terus ada bool is login in sama dengan false. Ini adalah deklarasi variabel bool is login in yang awalnya diatur menjadi false untuk menandai apakah pengguna sudah login atau belum. Terus ada bool is data stolen sama dengan false. Ini adalah deklarasi variabel boolean is data stolen yang awalnya diatur menjadi false untuk menandai apakah data sudah dicuri atau belum. Terus ada char choice. Ini adalah deklarasi variabel karakter choice untuk menampung pilihan pengguna. Nah, di bagian ketiga adalah tampilan selamat datang. Di sini menggunakan code untuk tampilan pesan selamat datang di program tersebut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Zaki Alamsyah. Baik, saya Zaki Alamsyah Bustami akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Di bagian 4 ada loop untuk login. Penjelasannya adalah while is login in, yaitu loop yang akan berlangsung sampai pengguna berhasil login. Selanjutnya ada code shift kiri masukkan username, chin masukkan username, yaitu input username oleh pengguna. Selanjutnya ada code shift kiri masukkan password, chin shift kanan password, yaitu input password oleh pengguna. Lanjutan penjelasan adalah if username sama dengan kelas A dan password sama dengan kelas A 123, yaitu cek apakah username dan password yang diinput cocok dengan nilai yang diharapkan, yaitu kelas A dan kelas A 123. Yaitu ada is login in sama dengan true, yaitu jika username dan password cocok maka is login in diatur menjadi true dan menandai pengguna sudah login. Yang selanjutnya ada else, yaitu jika username dan password tidak cocok maka tampilan pesan yaitu username atau password salah, coba lagi dan kembali ke loop untuk login lagi. Bagian kelima ada loop untuk pencurian data. Penjelasannya adalah while is login in dan is data stolen, yaitu loop yang akan berlangsung sampai pengguna sudah login dan data belum dicuri. Ada juga code shift kiri, yaitu pilih jenis data keuangan yang ingin dicuri. Shift kiri NDL, yaitu tampilan pesan yang untuk meminta pengguna memilih jenis data keuangan yang ingin dicuri. Selanjutnya ada switch case, yaitu switch statement yang akan mengeksekusi kode berdasarkan pilihan yang dipilih oleh pengguna, yaitu ada case A, case B, case C, dan case D, yaitu kode yang akan dijalankan berdasarkan pilihan yang dipilih oleh pengguna. Selanjutnya ada is data stolen sama dengan true, yaitu jika pengguna memilih pilihan untuk mencuri data maka is data stolen diatur menjadi true untuk menandai data sudah dicuri atau belum. Selanjutnya ada is login in sama dengan false,
yaitu jika pengguna memilih pilihan untuk keluar, maka is login in diatur menjadi false untuk menandai pengguna tidak lagi login. Terakhir adalah pengembalian nilai, yaitu return 0, yaitu pengembalian nilai 0 yang menandai bahwa program telah selesai berjalan dengan sukses. Baik, itu adalah penjelasan dari program C++ kami. Selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Baik, setelah sampai di akhir pemaparan yang dimana telah disampaikan semua hasil dari diskusi kami mengenai cybercrime oleh teman-teman saya. Di akhir ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai cybercrime. Cybercrime adalah akses ilegal atau kejahatan dunia maya yang menggunakan komputer sebagai sasaran atau objek utama dalam melakukan pencurian data jaringan atau pembobolan situs. Yang dimana kejahatan yang menjadikan sistem teknologi informasi sebagai sarana pencurian data pribadi, pembuatan atau penyebaran virus, pembobolan serius, dan website. Sedikit dari saya mengenai cybercrime, yaitu yang pertama yang perlu kita pastikan itu kita harus menjaga data pribadi kita agar tidak tersebar sehingga tidak terjadinya kejahatan cybercrime ini. Kemudian menjaga keamanan informasi pribadi kita dengan memasang antivirus di komputer kita untuk menjaga keamanan segala website yang ada di komputer kita sehingga data pribadi kita bisa terjaga dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan mengenai cybercrime. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.